Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram kotak sistem pengendalian otomatis dari cooling tower. Hot water dari proses industri masuk ke dalam tower dan berkontak dengan udara yang dihisap oleh fan, sehingga terjadi heat transfer dari air ke udara. Hot water yang telah didinginkan selama proses akan keluar sebagai cold water, yang dimana temperatur cold water tersebut menjadi proses variabel. Nilai proses variabel ini dipengaruhi oleh gangguan berupa temperatur udara inlet, temperatur hot water inlet, dan flow rate cold water outlet. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu gangguan dan proses variabel. Ini ingin kita lakukan sebuah pengendalian dengan membaca proses variabel menggunakan temperatur sensor untuk mengukur suhu cold water outlet secara real time. Transmitter akan mengkonversi sinyal sehingga bisa dibaca oleh controller. Measure variable atau sinyal yang masuk ke controller ini yang mempresentasikan temperatur dari cold water outlet. Sinyal yang dikirim ke controller dibandingkan dengan set point, selisih antara set point dengan measure variable ini dinamakan error. Control unit menerima nilai error dan menggunakan kontrol PID untuk menentukan seberapa besar tindakan korektif yang harus dilakukan agar mencapai stabilitas proses. Output dari controller ini adalah manipulatif variabel. Dalam kasus cooling tower, ini adalah flow rate air dan hot water inlet. Hasil perhitungan dari controller dikirim ke unit kendali akhir, yaitu control valve, untuk mengatur flow rate hot water yang masuk dan flow rate udara masuk. Aktivitas di unit kendali akhir ini mempengaruhi nilai manipulatif variabel. Perubahan manipulatif variabel ini akan mempengaruhi proses variabel dan berputar terus-menerus seperti itu. Diagram alir proses cooling tower. Air dingin dipompa oleh circulation pump dan diukur tekanannya pada P1 serta suhunya pada T1. Air ini dialirkan ke heat exchanger untuk menyerap proses heat. Air menjadi panas karena penyerapan panas dan suhunya yang tinggi kini siap masuk ke cooling tower dan diukur oleh T2. Air panas yang diukur oleh T2 disemprotkan melalui nozzle di dalam cooling tower. Tekanan semprot diukur oleh P2. Kemudian, udara dihembuskan dari bawah atau samping oleh fan di atas dan berkontak langsung dengan air yang jatuh. Uap air dan udara panas dibuang ke atas, dan air dingin yang sudah didinginkan jatuh ke bak penampungan atau cold water basin. Selanjutnya, kontrol dan pemurnian air. Filtration system yang menyaring partikel kotoran dari air sirkulasi yang dipantau oleh differential pressure. Jika differential pressure tinggi, maka filter akan tersumbat. Ketinggian L1 dan L2 karena evaporasi dengan ketinggian air di bak penampungan berkurang, sehingga level akan turun dan diatur oleh L1. Katup backup water terbuka dan air tambahan atau fresh water akan ditambahkan oleh F2. Blow down, ketika air menguap, mineral dan zat terlarut lainnya tidak ikut menguap, sehingga konsentrasi di dalam air sirkulasi akan meningkat. Untuk menjaga kerak, air konsentrasi tinggi harus dibuang. Dengan laju pembuangan ini diukur oleh F1, dan kualitas air yang dibuang dianalisa oleh analyzer untuk memastikan konsentrasi mineral terkontrol. Kemudian, untuk mencegah korosi atau biosida, maka dibutuhkan treatment kemikal untuk menjaga kualitas air dan melindungi peralatan.